Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ju dengan NIM 2014-201067. Saya dari kelas A2 Keperawatan. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, program studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan. Kita masuk dalam penjelasan materi tentang HIV/AIDS. HIV/AIDS adalah penyakit menular seksual yang dapat menyerang siapa saja di segala kalangan usia. Sampai saat ini, upaya mencegah penularan HIV/AIDS masih menjadi salah satu isu kesehatan utama di seluruh dunia. Maka, dari itu penting juga bagi Anda untuk mengetahui cara pencegahan HIV/AIDS yang efektif. Upaya pencegahan HIV/AIDS tidaklah semata-mata untuk melindungi diri Anda sendiri. Mencegah penularan infeksi akan turut melindungi keluarga dan kerabat dekat Anda, serta membantu menekan risiko meluasnya wabah penyebaran penyakit di lingkungan sekitar. Waspada akan setiap jalur penularannya. Bentuk pencegahan HIV/AIDS yang paling utama adalah dengan mengetahui cara penularan HIV/AIDS. Sayangnya ada banyak mitos dan teori tentang penyebaran penyakit ini yang ternyata salah kaprah. Aktivitas seks berisiko seperti hubungan seks vaginal, seks oral, atau seks anal tanpa kondom adalah jalur penularan HIV/AIDS yang paling umum. Namun Anda bisa saja tertular penyakit ini dari hal-hal lain yang tidak pernah diduga sebelumnya. HIV dapat pula ditularkan melalui kontak darah dengan darah dan kontak langsung antara selaput lendir maupun luka yang terbuka dengan cairan tubuh, seperti darah, ASI, air mani, atau cairan vagina yang terinfeksi, misalnya mulut, hidung, vagina rektum, dan bukan penis. Pada intinya, penularan penyakit HIV disebabkan karena adanya orang yang terinfeksi dengan orang yang sehat. Kedua, hindari kontak langsung dengan cairan yang terinfeksi HIV. Menghindari serta mewaspadai berbagai cara penularan HIV ini dapat menjadi langkah pencegahan HIV yang pertama kali harus dilakukan dalam mengupayakan tindak pencegahan HIV/AIDS. Sebaiknya Anda menghindari kontak dengan cairan yang meliputi sperma dan cairan pra-ejakulasi, cairan vagina, lendir rektal, ASI, cairan ketuban, cairan cerebrospinal, dan cairan sinovial. Biasanya hanya terekspos jika Anda bekerja di bidang medis. Namun Anda tidak bisa pernah tahu pasti siapa yang memiliki HIV karena tidak ada stereotip khusus di samping itu. Beberapa orang bahkan tidak mengetahui jika ia telah terinfeksi HIV. Untuk pencegahan HIV, lebih baik hindarilah menyentuh darah atau cairan tubuh milik orang lain jika memungkinkan. Mewaspadai gejala untuk pencegahan HIV. Upaya pencegahan HIV/AIDS selanjutnya yang biasa dilakukan adalah dengan mengenali gejala HIV atau tanda-tanda penyakit yang muncul. Karena sering ditulis sebagai suatu kesatuan seperti HIV/AIDS, banyak orang menganggap keduanya sama, padahal HIV dan AIDS adalah kondisi yang berbeda. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sementara AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS biasa dikatakan sebagai tahap akhir dari infeksi HIV kronis. Hindari alkohol dan obat-obatan terlarang. Hal ini memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berisiko di luar kontrol diri. Contohnya seperti melakukan seks tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi atau berbagai obat dan alat suntik dengan orang yang memiliki HIV. Jangan pernah berbagi jarum atau alat suntik. Orang yang menggunakan obat intervena atau infus dan sering berbagi jarum atau alat suntik bisa terkena HIV. Pasalnya, jarum yang tidak steril sehabis dipakai bisa menjadi media penularan HIV dari penderita ke tubuh sehat lainnya. Langkah yang terakhir, konsultasi ke dokter jika Anda hamil.
Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penyakit HIV/AIDS kerap kali tidak menunjukkan gejala yang berarti. Ini artinya sangat mungkin bagi ibu wanita hamil yang menderita HIV tidak menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi penyakit tersebut. Padahal HIV termasuk penyakit yang dapat diturunkan dari ibu hamil ke bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Akibat kurangnya ketidakwaspadaan, tindakan pencegahan HIV akan terlambat dilakukan. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, kenapa saya harus di Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini merupakan akreditasi B, fakultas terjangkau, dosen yang berkualitas, dan biaya terjangkau. Nah, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini ada 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang terakhir Fakultas Sastra. Mari bergabung bersama kami menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.